Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita senantiasa bisa menambah berbagai amal kebaikan, sehingga ujungnya nanti kita mati dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, makhluk termulia secara mutlak, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, babut tarhibi min masawi'il akhlaqi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babut tarhibi min masawi'il akhlaqi, utawi iki iku bab nerangaken peringatan saking pira-pira min masawi'il akhlaqi, saking pira-pira alane akhlak. Bab yang menjelaskan tentang peringatan kepada kita agar tidak menyukai dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Iyyakum ngetohana sapa sira kabeh wal hasada ing hasad.
Fa innal hasada mongko sak temene hasad iku yakulu mangan apa hasad al hasanati ing pira-pira kebagusan. Kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al hataba ing kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadits Anasin nahwuhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini sangat sering kita mendengarnya. Tetapi guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini tidak ada dasarnya. Artinya tidak ada dasarnya sebagai hadis yang sahih. Hadis ini bukan hadis yang sahih, tetapi hadis yang tidak sahih. Dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan ya, hadis ini. Tetapi bahwa hasad itu tergolong sebagai dosa besar, itu benar. Dan itu adalah mujma' alaih, disepakati oleh seluruh ulama bahwasanya hasad itu adalah tergolong sebagai dosa besar. Tetapi dia tidak menghilangkan pahala dari amal soleh yang telah dilakukan oleh seseorang. Hasad itu apa? Hasad itu karahiyatun ni'mah, membenci kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya sesama muslim. Jadi saudaranya diberikan kenikmatan oleh Allah, dia tidak suka, dia merasa berat menerima kenyataan itu, dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya sesama muslim itu. Dia berusaha untuk menghilangkannya dengan berbagai macam cara. Itu yang disebut dengan hasad. Baik nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudaranya itu berupa kenikmatan duniawi maupun berupa kenikmatan ukhrawi, kenikmatan dalam agama. Misalnya tetangganya atau temannya itu dia kaya, rezekinya lancar, tokonya rame, itu kan apa? Kenikmatan duniawi. Atau temannya itu misalnya cantik atau temannya tampan, kenikmatan dunia. Kemudian dia keberatan, hatinya keberatan dengan hal itu. Saudaranya mendapatkan nikmat, dia keberatan, nggak suka, benci terhadap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dia, dan dia biarkan rasa benci itu, dia biarkan, justru dia berusaha bagaimana kenikmatan yang ada pada saudaranya sesama muslim itu bisa hilang. Nah, bisa hilang. Bagaimana bisa tokonya itu sepi? Caranya bagaimana? Entah dia kemudian menghasut sana sini, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan, atau dia mungkin malah membakar tokonya itu hasad. Namanya hasad. Atau misalnya seseorang hasad dengan kecantikan temannya, kemudian dia berusaha bagaimana bisa dia nggak cantik lagi dengan dikasih sesuatu di parfumnya misalnya, atau di bedaknya biar rusak wajahnya misalnya, dan sebagainya. Itu apa? Namanya hasad. Nggak suka, kemudian bukan hanya sebatas dia tidak suka,
tetapi kemudian dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya sesama muslim tersebut. Kalau seseorang itu hasad, tetapi dia tidak berusaha untuk meluapkan kehasutannya itu, maka itu belum masuk pada dosa besar ini. Hanya dalam hati nggak senang. Itu terkadang muncul di hati kita. Kalau ada orang dapat nikmat, kita nggak senang, itu sering sekali muncul dalam hati sebagian besar kita. Tetapi kita kemudian karena kita sudah paham ilmu agama, kemudian kita nggak suka dengan perasaan itu, dan kita abaikan itu, kita nggak berusaha untuk menghilangkan nikmat dari saudara kita sesama muslim tersebut. Maka di sini belum membahayakan orang lain dan belum tergolong sebagai dosa besar. Masuk pada dosa besar apabila seseorang berusaha untuk meluapkan kehasutan itu dengan berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu baru masuk dalam kategori dosa besar. Tetapi meskipun tidak tergolong sebagai dosa besar, sekedar seseorang itu benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah sudah memberatkan pada diri orang bersangkutan. Kenapa? Karena dia menjadi tidak tenang hidupnya ketika dia setiap ada orang lain dapat nikmat dia nggak suka, setiap ada orang lain dapat nikmat dia nggak suka, maka dia akan tertekan hidupnya, dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidupnya. Dia sendiri akan dirugikan. Jika hasad itu sampai dia usahakan untuk menghilangkan nikmat orang lain, maka itu akan membahayakan orang lain tersebut. Sehingga kita diperintahkan dalam surat Al-Falaq itu apa? Untuk meminta perlindungan kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kejahatan orang yang hasad ketika dia meluapkan kehasutannya tersebut. Karena kalau ada orang hasad kepada kita dalam bahaya. Orang itu bisa berusaha menghilangkan kehasutan itu dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara, bahkan orang itu bisa menghilangkan nyawa kita. Dia bisa mencelakai kita. Dia bisa merusak sesuatu yang menjadi milik kita, dan seterusnya. Sehingga orang-orang hasud itu sangat berbahaya, harus kita waspadai keberadaannya, karena akan mengancam keselamatan kita di dunia ini. Sehingga kita berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari orang yang hasad ketika dia meluapkan kehasutannya. Ketika ada orang membakar rumah orang lain, ketika ada orang misalnya dia menyembunyikan buku temannya, ketika dia itu merusak barang-barang milik kawannya, itu semuanya kan dasarnya adalah hasad. Ketika seseorang membunuh saudaranya sesama muslim, ketika seseorang itu menyantet tetangganya sesama, itu banyak yang dilatar belakangi karena hasad yang ada di dalam hati yang diluapkan dalam sebuah perbuatan. Kenikmatan, terkadang kenikmatan yang dihasuti itu kenikmatan ukhrawi. Temannya rajin, dia nggak suka. Bukannya dia meniru rajin belajar atau melebihi dari temannya, dia nggak suka, kemudian berusaha gimana ya teman ini biar nggak rajin. Berusaha seperti itu. Wah, saya ambil aja kitabnya itu biar nggak belajar lagi dia, misalnya. Nggak suka temannya belajar rajin, kemudian dia ambil kitabnya, dia sembunyikan kitabnya,
agar temannya dia tidak bisa rajin lagi. Dia kok sholat aja, sholat sunnah kalau malam bangun. Wah, gimana ini? Dia nggak suka. Itu kenikmatan ukhrawi. Ya udah, saya sembunyikan aja mukenanya biar dia nggak sholat lagi. Itu namanya apa? Itu hasad yang membahayakan orang lain dan berbahaya. Jadi bahwa hasad itu apabila diluapkan dalam sikap dan perbuatan itu menjadi dosa besar, itu adalah mujma' alaih. Tetapi yang dinyatakan dalam hadis ini bahwa hasad itu bisa menghilangkan pahala amal soleh, itu nggak ada dasarnya. Nah, para ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Nah, di antara para huffaz yang mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, di antaranya adalah Al-Hafidz Al-Munziri dan juga Ibnul Jauzi itu juga mengatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Meskipun sangat terkenal, meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, tetapi para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Sesuatu yang bisa menghilangkan pahala amal soleh keseluruhan itu adalah syirik. Kalau hasad tidak. Kalau syirik memang kekufuran secara umum, baik kufur syirik atau kufur yang bukan syirik, itu benar. Itu menghilangkan pahala semua amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Dalam Al-Quran disebutkan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka terhapus semua pahala amalnya. Kalau ada seseorang mulai dia balik, dia sudah mengerjakan sholat, dia berpuasa Ramadan, dia baca Quran, dia sedekah, dia berinfak, dia membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Dia banyak sekali berbuat kebaikan-kebaikan dan banyak pahala yang dilakukannya, yang didapatkan dari amal soleh yang dilakukannya. Kemudian pada umur 60 tahun, dia murtad. Dia kufur, dia melakukan kekufuran. Misalnya dengan lisannya dia mencaci maki Allah. Dia mengatakan Allah zalim, Allah adil. Allah itu tidak adil dengan lisannya. Dia mengatakan itu. Maka dia keluar dari Islam, jatuh pada kekufuran. Semua pahala amal soleh yang dilakukannya sejak dia balik sampai dia umur 60 tahun, semuanya terhapus, tidak tersisa sedikit pun, satu pun tidak tersisa pahalanya. Jika dia kemudian kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia harus memulai mengumpulkan pahala dari awal. Pahala yang sudah terhapus tidak bisa kembali lagi. Karena itulah maka riddah itu disebut sebagai afhasyu anwa'il kufur. Kekufuran yang paling buruk, karena dia bisa menghilangkan, salah satu sebabnya dia bisa menghilangkan pahala semua amal soleh yang pernah dilakukan. Kalau hasad enggak seperti kufur. Hasad tidak seperti kufur yang bisa menghapuskan pahala semua amal ibadah. Karena zahir hadis ini itu seakan-akan hasad itu bisa menghapus pahala amal soleh secara keseluruhan, karena disamakan dengan api yang memakan kayu bakar. Kayu bakar bukan kayu biasa. Kayu bakar itu kayu yang dipersiapkan untuk dibakar. Berarti kan mudah untuk terbakar. Ketika disulut api maka dia akan terbakar dalam waktu yang tidak lama akan habis. Nah, seakan-akan hadis ini menjelaskan bahwa hasad itu bisa menghilangkan pahala amal soleh seluruhnya. Dan itu enggak pas, karena yang menghilangkan pahala amal soleh seluruhnya itu adalah kufur. Hasad enggak. Ada juga amal kemaksiatan yang menghilangkan pahala amal tetapi tidak keseluruhan.
tidak keseluruhan. Yaitu hanya menghilangkan pahala amal yang disertai, yang dibarengi dengan kemaksiatan tersebut, yaitu dosa riya. Dosa riya. Riya ini bisa menghilangkan pahala amalan soleh yang diiringi dengan riya tersebut. Kalau ada orang sholat misalnya, sholat 5 waktu, atau sholat subuh misalnya, 2 rakaat. Rakaat yang pertama dia lillahi ta'ala. Rakaat yang kedua karena manusia, riya, biar dipuji oleh orang. Karena ada orang datang, kemudian niatnya berubah agar dipuji oleh orang. Maka rakaat yang kedua dari sholat subuh yang dikerjakannya itu nggak ada pahalanya. Tetapi untuk rakaat yang pertama yang nggak ada riyaknya itu masih berpahala. Tidak terhapus dengan riyak pada rakaat yang kedua. Yang terhapus pahalanya hanya yang rakaat kedua saja. Yang rakaat yang pertama yang dilakukannya dengan ikhlas tidak terhapus oleh riya yang ada pada rakaat yang kedua. Itu riya, nggak menghapus semuanya, tetapi menghapus hanya pahala amal yang disertai dengan riya tersebut. Kalau hasad itu tidak. Nah, karena itu Syekh mengatakan hadis ini tidak sahih. Meskipun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ana sapa asyadidu wong kang kuat, wong kang dadi pahlawan iku bisuraati kelawan apa namanya, seperti yang kemarin ya, dengan apa itu, kalau dia bisa itu apa namanya, apa istilahnya dalam bahasa Jawa itu, jadi dia tumbuh apa jadi ada seseorang yang berkelahi ya, bisur'ah itu dia gulat gitu aja ya, diartikan bisur'ati kelawan ngalahakan wong liya ing dalem gulat. Gulat itu kalau ada dua orang begini-beginian, kemudian yang satu kalah, itu sura'ah. Bergulat. Nah, seperti kalau orang luar yang besar-besar itu apa namanya? Olahraga apa itu? Yang badannya besar-besar, bukan tinju, yang bergulat itulah namanya apa? Smackdown apa? Smackdown. Apa istilahnya saya nggak paham. Ini nama syadid, bukan itu orang yang menang dalam gulat, bukan itu. Ini orang yang kuat, orang yang jadi pahlawan itu bukan yang menang dalam gulat. Innama syadidu angin pestine wong kang kuat iku alladzi wong yamliku kang iso nguasai nafsahu ing awak dhewene alladzi indal ghadabi ing dalem nalikane muring-muring. Muttafaqun alaih. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai dirinya di saat dia sedang marah. Muttafaqun alaih. Ini yang kemarin sedikit juga kita singgung. Kalau kemarin dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain secara fisik, tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ini sebenarnya dekat juga. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam adu jotos atau adu gulat. Tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai dirinya di saat seseorang dalam keadaan marah. Marah itu kan sangat berbahaya ya. Kemarin sudah kita jelaskan.
Agar kita berakhlak mulia itu kita harus bisa mengendalikan amarah dan kita juga harus mampu untuk memperbanyak diam. Kenapa marah ini menjadi hal yang sangat berbahaya? Karena seseorang di saat marah itu tidak terkontrol. Otaknya itu tumpul. Otaknya tumpul. Otaknya itu tidak mampu mengendalikan lisannya. Otaknya tidak mampu mengendalikan tangannya, kakinya, dan seterusnya. Maka hati-hati kalau ada orang marah, cepat lari kalau bisa. Atau diam, jangan dijawab. Karena seseorang di saat marah, kalau nggak mampu orang itu mengendalikan amarahnya, itu sangat berbahaya. Lisannya itu bisa mencaci maki kita habis-habisan. Padahal kalau dia sedang sadar, dia sedang nggak marah, dia nggak akan mengucapkan kata-kata itu. Tetapi kalau seseorang sedang marah, itu sudah misuh-misuh dalam bahasa Jawa, mencaci maki orang sekuat-kuatnya kepada orang lain, itu dilakukannya. Kalau keadaan normal dia nggak pernah berkata kotor, kata-katanya halus, kata-katanya baik. Kalau dalam kondisi nggak marah, tapi begitu marah, kata-katanya sangat kotor sekali, sangat kasar sekali kepada orang lain. Itu terjadi. Kalian pasti tahu ketika kalian menghadapi orang yang sedang marah, repot. Orang yang sedang marah. Bahkan tangannya bisa memukul, kakinya bisa menendang, bahkan tangannya bisa ngambil pisau untuk melukai orang yang dimarahinya. Karena itu waspadai orang yang sedang dalam kondisi marah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena otaknya tadi tumpul, nggak bisa mengendalikan semuanya. Nah, orang yang hebat itu, seorang pahlawan yang hebat itu apabila dia sedang marah, kemudian dia bisa mengendalikan amarahnya itu sehingga dia tidak berkata-kata yang buruk, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu baru namanya luar biasa. Karena kebanyakan orang nggak mampu mengontrol dirinya di saat dia sedang marah. Dia harus segera sadar, wah ini marah, ini bahaya. Dia menyadari itu, udah saya tak berwudu, udah saya tak pergi dari sini. Saya mau menenangkan diri saya. Saya akan ke kamar, saya tutup, saya mau tidur dulu. Ini namanya mampu mengendalikan amarahnya, sehingga kemudian ketika lerem, ketika kemarahannya itu menghilang, baru dia bisa bersikap yang baik. Nah, hadirin rahimakumullah, itu harus kita ingat-ingat, karena akan sangat menyesal kita apabila kita tidak bisa mengendalikan emosi. Orang yang marah, istrinya bisa diceraikan. Kebanyakan suami menceraikan istri itu di saat marah, bukan di saat sadar. Ketika sadar, menyesal dia. Kenapa saya ceraikan? Padahal istri saya baik, padahal istri saya sudah banyak jasanya, padahal anak-anak saya banyak. Kenapa tadi saya ceraikan? Menyesal setelah dia hilang emosinya. Banyak orang yang kemarin kita ceritakan membunuh orang dekatnya, membunuh kerabatnya sendiri, orang tuanya, anaknya, istrinya dibunuhnya, atau tetangganya dibunuh. Itu rata-rata juga di saat emosi. Saya sedang emosi ketika seseorang itu marah. Sangat berbahaya, marah itu sangat berbahaya sekali. Bahkan sebagian orang itu sampai kufur di saat dia sedang marah. Kita sering menceritakan seseorang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, namanya Himar bin Malik, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan anak-anaknya oleh Allah, kemudian dia marah, ghadab,
Kemarahannya bukan marah terhadap tetangganya, tetapi marah kepada Allah, emosinya memuncak sehingga dia kemudian mengatakan, sejak saat ini dia mengatakan saya nggak akan menyembah kamu lagi dan akan aku larang orang-orang untuk menyembah kamu. Jika mereka nggak mau, mereka akan saya bunuh. Nah, sampai seperti itu, kemarahan menjadikan dia keluar dari Islam dan menjadikan dia kemudian diazab di dunia, dia dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, maka waspadai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma yunjini min ghadabillah?" Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan aku dari ghadabnya Allah, dari murkanya Allah? Nabi kemudian menjawab, la taghdab, kamu jangan marah. Ditanya lagi, kedua kalinya jawabannya sama, la taghdab, kamu jangan marah. Ditanya lagi untuk ketiga kalinya, jawabannya tetap, la taghdab, kamu jangan marah. Marah ini sangat membahayakan seseorang. Yang pemarah, yang memiliki karakter pemarah, memiliki tabiat pemarah, maka waspadai. Waspadai dengan menyadari ini, bisa berusaha untuk bisa mengendalikan amarahnya tersebut, menghilang di saat dia terlihat mau marah, segera sadar, kemudian cari cara untuk menghilangkan kemarahan tersebut sebelum itu akan berakibat fatal. Fatal untuk kebaikan karena akan menghilangkan kebaikan-kebaikan dan dia akan jauh dari kebaikan, sebaliknya dia akan melakukan keburukan, kejahatan. Selain itu, bagi dirinya sendiri juga membahayakan. Dia bisa stroke seketika itu dan bisa mati seketika itu kalau seseorang dalam emosi yang memuncak. Kan darahnya tinggi. Dia kemudian bisa stroke di waktu itu dari sisi kesehatan. Nggak baik juga. Kita lanjutkan. Jadi orang yang kuat, orang yang mampu mengendalikan, menguasai dirinya di saat dia sedang marah. Nggak bisa kita bebas sama sekali dari marah. Saya pun terkadang juga marah, tetapi harus bisa meredam. Kalau enggak, habis kita. Bukan orang lain habis, kita juga habis. Habis dengan pengertian kita membahayakan diri kita dan membahayakan diri orang lain. Kadang marahnya itu tidak berdasar. Marah kita itu terkadang tidak berdasar sama sekali. Tidak berdasar artinya ya atas perkara yang remeh, tapi karena emosi kita sedang tidak baik-baik saja, karena kita sedang banyak masalah, yang masalah inilah, masalah itulah, kemudian ada orang yang menyulut amarah kita, maka bangkitlah amarah itu, padahal sebenarnya permasalahan utamanya bukan dia, tetapi permasalahan hidup yang lainnya. Ya, manusia selalu menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia ini yang memang harus disikapi dengan benar. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu utawi zulm, kezaliman iku zulumatun pira-pira peteng yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wattaqu lan ngedohono sapa sira asyuha ing bakhil kang banget. Fa innahu maka sak temene asyuh iku ahlaka wis ngrusak apa asyuhu, wis ngancuraken apa asyuhu man ing wong kana kang ana sapa man qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Akhrajahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, oh dari Ibni Umar, tadi sudah kita baca ya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ada dua hadis yang bicara tentang masalah ini ya. Tadi kita langsung ke bawah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Hadis yang pertama. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Yang kedua, ittaquz zulma, jauhilah kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan jauhilah bakhil yang sangat, karena itu bisa karena bakhil yang sangat itu itulah yang menjadi penyebab kehancuran orang-orang sebelum kalian. Akhrajahu Muslimun. Nah, dua hadis ini menjelaskan tentang bahaya zulm. Zulm itu lawan dari adil, kebalikan dari adil. Zulm itu artinya wad'u syai' ala ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu definisi pertama. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah sebuah kezaliman. Yang pertama. Yang kedua, kezaliman itu artinya at-tasarruf fi milki ghairihi min ghairi iznihi. Melakukan sebuah tindakan tertentu pada sesuatu yang bukan milik dia tanpa seizin pemiliknya. Itu namanya juga kezaliman. Nah, kezaliman bisa terhadap orang lain, bisa terhadap diri sendiri. Itu namanya kezaliman. Ketika kamu misalnya merusak barang milik orang lain, itu kamu berbuat zalim. Ketika kamu misalnya memakai barang milik orang lain tanpa seizinnya, itu namanya berbuat zalim kepada orang lain. Ketika kamu misalnya memukul saudara kamu sesama muslim, itu juga perbuatan zulm namanya. Atau ketika seseorang bisa menzalimi dirinya sendiri. Ketika seseorang berbuat maksiat, itu namanya dia menzalimi dirinya sendiri. Ketika seseorang itu melakukan kekufuran, dia berarti juga telah berbuat kezaliman. Karena bahkan itu kezaliman yang paling zalim. Kenapa? Karena dia telah melanggar atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah melakukan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Jadi orang yang bermaksiat itu orang yang zalim. Orang yang kafir itu orang-orang zalim. Orang yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada sesama, itu juga perbuatan-perbuatan yang zalim. Nah, setiap kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, maka nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Artinya berpotensi untuk menyebabkan dia diazab di akhirat kelak. Maka jangan melakukan kezaliman dalam kehidupan di dunia ini. Jangan menzalimi diri sendiri, jangan menzalimi orang lain. Artinya alam semesta ini adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemiliknya sudah membuat aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pelanggaran terhadap itu berarti melakukan sesuatu yang itu milik Allah tanpa
tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kezaliman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah asyuh. Asyuh itu al-bukhlu syadid. Kebakhilan yang sangat. Al-bukhl yang diharamkan, al-bukhl yang diharamkan itu adalah al-bukhl ala ma aujaballah, yaitu kebakhilan dalam sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kaitannya dengan haqqullah maupun yang berkaitan dengan haqqu al-adami. Yang berkaitan dengan haqqullah misalnya zakat, mengeluarkan zakat. Seseorang dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk keperluan zakat. Alasannya saya yang bekerja, saya yang banting tulang untuk mencarinya. Masa saya kasihkan kepada orang lain untuk zakat? Dia itu namanya orang yang bakhil, orang yang memiliki sifat al-bukhl, sifat kalau kebangetan itu namanya asyuhu. Atau yang berkaitan dengan manusia, misalnya dia punya hutang, kemudian dia punya harta untuk membayarnya, dia nggak mau membayarkannya. Atau dia punya anak istri yang wajib dia beri nafkah, dia punya duit, banyak uangnya, hartanya banyak, tapi dia nggak mau ngasih nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Disimpan dia sendiri untuk kepentingan dia sendiri, anaknya dibiarkan tanpa nafkah, istrinya dibiarkan tanpa nafkah. Itu namanya al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang medit dalam bahasa Jawa, orang yang kikir, orang yang bukhl ini sesuatu hal yang juga membahayakan, karena inilah dikatakan oleh Nabi yang menghancurkan umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah asyuhu, kebakhilan yang parah, kebakhilan yang sangat, sehingga hal yang merupakan kewajiban dia saja dia tidak atau enggan untuk mengeluarkan harta yang wajib dia keluarkan. Hadirin rahimakumullah. Sebagian orang dia menjadi bakhil karena apa? Takut miskin. Dia takut miskin, takut hartanya itu kalau diberikan orang misalnya untuk memenuhi kewajibannya, kemudian dia menjadi nggak punya harta. Karena takut itu. Lagi-lagi permasalahan utamanya adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia yang berlebihan. Wa an Mahmud bin Labidin radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu, sak temene luweh dan wedi-wedine barang, akhafu kang wedi sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh, iku asyirku, syirik al asgharu kang cilik, Ariya'u rupane riya, akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang paling aku takuti atas kalian umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Artinya di antara perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi dilakukan oleh umatnya adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu ar-riya. Ini hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh umatnya. Dan ini banyak menimpa kebanyakan kita dalam beramal soleh, itu ada riya di dalam hatinya. Riya seperti yang sudah kita pelajari, artinya beramal soleh karena manusia.
beramal soleh agar mendapatkan pujian manusia. Dia rajin ngaji, hadir dalam majelis ilmu, alasannya dalam hatinya biar dianggap sebagai orang yang rajin, biar dipuji oleh orang, biar dipuji oleh masyarakat sebagai orang yang ahli ngaji, ahli ilmu. Seseorang dia rajin sholat malam, biar dianggap oleh tetangganya sebagai ahli ibadah. Seseorang rajin membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, tujuannya biar dianggap sebagai orang yang dermawan. Nah, orang yang dermawan nanti kalau nyalon jadi anggota DPR biar dipilih oleh mereka. Itu namanya apa? Riya. Nah, riya. Seseorang rajin kemana-mana banyak baca tasbih sambil umi-umi lisannya, berzikir, kemudian tujuannya biar dianggap sebagai ahli zikir, sebagai ahli zikir. Biar dianggap orang seperti itu namanya riya. Atau biar mendapatkan balasan dari orang lain, hal yang menguntungkan secara duniawi. Ini juga namanya riya. Riya itu sebagai dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Buktinya Nabi sendiri itu menamakannya dengan asyirkul asghar. Syirik kecil. Nabi menamakannya dengan syirik kecil. Kita tahu syirik itu dosa yang paling besar, yang apabila seseorang mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, ini disebut Nabi sebagai syirik kecil, bukan berarti bahwa riya itu sebagai dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Enggak, tidak berarti seperti itu. Disebut syirik kecil karena di sini ada keserupaan dengan syirik. Dari sisi apa? Dari sisi kalau syirik besar yang bermakna beribadah kepada selain Allah, itu bisa menghapus semua pahala amal soleh yang pernah dilakukan. Itu syirik. Syirik besar. Ibadah kepada selain Allah. Tapi kalau riya, itu disebut syirik kecil karena ada keserupaan, dia juga bisa menghapus pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, hanya saja tidak menghapus seluruhnya, hanya menghapus amalan yang diiringi dengan riya. Ada keserupaan di sini. Keserupaan sama-sama apa? Bisa menghapus pahala amal soleh. Bedanya kalau syirik kecil, syirik besar itu menghapus pahala semua amal soleh yang pernah dilakukan. Kalau riya atau syirik kecil, riya itu menghapus hanya yang diiringi dengan riya itu. Tapi sama-sama keduanya menghapus, maka yang satu disebut syirik besar, asyirkul akbar, yang satu disebut sebagai syirik kecil. Syirik besar apa? Beribadah kepada selain Allah. Syirik kecil artinya adalah riya, beramal karena manusia, bukan karena Allah. Maka harus diwaspadai. Dalam hadis lain disebutkan ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Takutlah kalian kepada riya karena riya itu adalah syirik kecil. Jauhi riya. Berusaha kita untuk menjauhi riya. Dan kita terus mengingatkan, karena itu kita senantiasa setiap menjelang ngaji kita selalu ingatkan. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita ingatkan dan gak pernah lupa, alhamdulillah, mengingatkan masing-masing. Kenapa? Pentingnya ikhlas, bahayanya riya. Hadir dalam majelis ilmu seperti ini
Sering kita sampaikan pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sebegitu besar. Kalau seandainya diiringi dengan riya, rugi apa enggak? Rugi sekali. Rugi sekali. Sangat rugi sekali. Nah, makanya kita nggak berhenti untuk mengingatkan. Dimanapun, di kelas, di dalam majelis pengajian umum, di kelas di saat mau belajar, tetap kita katakan, ayo kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Agar kita bisa bisa mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Kita tidak jatuh pada dosa besar yang disebut dengan riya. Selain itu, dengan ikhlas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pemahaman ilmu agama kepada kita dengan pemahaman yang lurus, yang benar. Karena yang memberi pemahaman itu Allah. Kalau belajarnya bukan karena Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar? Allah yang membuat kita paham, Allah yang membuat kita hafal pelajaran. Karena itu belajarlah karena Allah, bukan karena manusia. Jika kita belajar saja karena manusia, karena dipaksa oleh bapak, karena dipaksa oleh ibu, karena dipaksa oleh kakak dan sebagainya, bukan karena Allah, maka bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah? Karena itu dalam belajar mengajar, gurunya harus ikhlas, muridnya harus ikhlas, baru kelak nanti akan sama-sama mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukannya, dan yang belajar bisa mendapatkan pemahaman dan ilmu yang manfaat barokah. Jadi ikhlas itu hal yang mutlak sebagai syarat diterimanya amal soleh. Riya adalah sesuatu yang mutlak yang harus dijauhi, tergolong sebagai dosa besar yang kita harus berusaha untuk menghilangkan dari setiap amal yang kita lakukan. Terus pantau hati kita dalam perjalanan, dalam perjalanan melakukan amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan seperti ini, misalnya kan kurang lebih 1 jam, mulai jam 5 sampai jam 6 kurang 5 menit. Ini waktu yang lama. Di awal ketika saya mengingatkan mari kita ikhlaskan niat kita, kita bisa ikhlas. Tapi 5 menit kemudian bisa berubah. 10 menit kemudian bisa berubah. Hati ini, niat bisa berubah-ubah. Nah, maka harus diwaspadai terus hati ini, dipantau, diawasi agar tidak berubah, menyeleweng dari yang semestinya, tidak menyeleweng dari kebenaran, dari niat yang tidak menyeleweng dari niat yang baik, kemudian berubah menjadi niat yang buruk. Nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.